Ketika Dajjal datang, Dajjal minta disembah. Ketika orang-orang sujud menyembahnya, makanan pun dengan cepat dibangki oleh orang-orangnya Dajjal. Makan dibagi-bagi, lalu Dajjal mengatrasikan. Bagi ragu-ragu, Dajjal pun mengatrasikan kemampuannya. Langit yang lama tidak ada awan oleh Dajjal, langsung berlapis-lapis awan. Lalu dia minta, kalian mau kemana awan ini saya arahkan. Maka orang-orang yang masih belum beriman dengan Dajjal minta arahkan ke kampung Anu, suruhkan hujan di sana. Maka Dajjal mengarahkan awan itu. Kalian sulap yang super canggih, teknologi pun nggak kita buat macam itu. Diarahkan awan lalu dia turunkan hujan. Bumi sana yang tangguh dan mati. Langsung turun hujan langsung subuh. Burung-burung berteman muncul. Hewan-hewan ternak yang selama ini sudah mati, yang sudah mentulah, berbalut kembali dengan daging, berbungkus kembali dengan kulit, dan kemudian menjadi bernyawa, bangkit kembali. Semuanya benda-binatang itu kembali hidup. Maka yakinlah manusia yang memang imannya tipis, asli ini Tuhan kita. Maka sujudlah mereka menyembah. Sebagian masih ada yang belum percaya. Siapa yang belum percaya itu yang agak-agak sedikit ada imannya. Ya, agak sedikit daripada yang tadi sedikit. Kami tak akan beriman kepada engkau sampai engkau bisa menghidupkan sesama mati. Maka Dajjal bertobatkan kepada kalian semua. Lihat kuburan ini semua. Maka Dajjal pun menunjuk ke arah kuburan itu. Seluruh kuburan itu terbelah. Lalu bangkitlah dari dalam kuburan orang-orang yang dulu dikuburkan di sana. Wajahnya masih utuh, hidup dengan ceria, cerah kembali. Dia bangkit dan keluar dari kuburan, langsung memanggil anaknya. Nah, lihat bapakmu telah dihidupkan kembali oleh Tuhan yang selama ini kita sembah. Ayo nah kita sembah Tuhan kita ini. Istriku, aku telah hidup kembali. Tuhan kita yang telah menghidupkannya. Ayo istriku, kita sujud menyembahnya. Begitu Pak fitnahnya. Karena telah kekamilah oleh kalian, semua yang bangkit dari kuburan itu bukanlah manusia yang dulu hidup lalu meninggal dikuburkan sana, tetapi setan-setan yang menjelma dalam wujud manusia yang pernah hidup dan meninggal dikuburkan di sana. Itu semuanya adalah setan, bukan manusia. Dajjal ketika muncul, setan satu bumi ini tunduk siap melayani Dajjal. Bayangkan kalau 10.000 setan saja berkhidmat melayani kita, Pak, sudah sakti mandraguna. Bagaimana kalau satu bumi setan berkhidmat melayani Dajjal? Luar biasa kemampuan yang diberikan oleh Allah pada Dajjal. Oke, tanda-tanda Dajjal ini lepas sudah. Inilah dia fitnah terbesar di akhir zaman. Saya yakin sudah keluar, sudah bebas, sudah lepas sekarang ini, yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan Dajjal akan membunuh seorang lelaki yang tidak bisa ditaklukkannya, tak mempan oleh sihirnya dan tak takut kepada Dajjal. Dibelah dua oleh Dajjal. Yang tinggal gergaji yang belah batok kepala laki-laki ini, terbelah kepalanya, lehernya, dadanya, sampai ke perutnya. Isinya keluar semua. Si benaknya keluar, si dadanya keluar, si perutnya keluar, dan laki-laki itu tergeletak. Dia di puncak usia remaja menuju dewasa. Kemudian Dajjal berkata kepada para pengikut dan penyembahnya, menurut kalian kalau saya hidupkan kembali dia, apakah ada keraguan di hati kalian semua bahwa saya adalah Tuhan yang sebenarnya? Apa jawaban mereka? Tidak. Kami akan semakin yakin dan mantap keimanan kami. Engkau benar-benar adalah Tuhan yang kami sembah selama ini. Maka Dajjal kata Rasulullah mengelilingi satu kali keliling, sambil mulutnya berkemat kami membaca mantra-mantra. Satu keliling. Setelah itu Dajjal berkata, bangkitlah kamu kembali. Allah izinkan bertaut kembali tubuh ini dari bawah, dada, leher, kepala. Bertaut lagi seluruhnya. Tanpa disentuh sudah bertaut. Kemudian dia bangkit hidup kembali dalam keadaan sehat walafiat. Darah masih bersimbah di badan. Darah yang bersimbah di lantai masih bersimbah. Tapi laki-laki ini telah berdiri tegap di depan Dajjal. Maka Dajjal berkata kepada para pengikutnya, lihat, maka semakin berimanlah pengikutnya ini, itu bahwa ini adalah Tuhan mereka. Sementara laki-laki ini, apa kata Dajjal? Hanya Tuhan yang mampu melakukan apa yang barusan saya lakukan kepada engkau, dan saya sudah buktikan kepada engkau, memang sayalah Tuhanmu yang sebenarnya. Sujudlah, ini kesempatan yang terakhir. Apa kata laki-laki muda itu? Iman saya malah semakin kuat dan mantap setelah yang kamu lakukan barusan ini kepada saya. Kamu asli Dajjal, dan Rasulullah telah mengabarkan perbuatanmu ini kepada saya, dan setelah ini kamu tak akan bisa membunuh saya kali kedua. Dan tidak ada manusia manapun yang bisa kau bunuh mulai hari ini. Dajjal marah besar.
dan dia loncat ingin membunuh kembali anak muda ini. Benar saja, kata Rasulullah, Dajjal sudah dicabut kuasa membunuhnya oleh Allah. Kemudian Dajjal perintahkan kepada tentaranya, tangkap anak muda ini, cincang dia. Kata Rasulullah, itulah dia syahid teragung di akhir zaman. Meninggal dunialah sebenarnya ini.